kita menggunakan kayu bakar. Sedangkan kalau menggunakan kayu bakar, itu kan otomatis banyak abunya. Jadi warga kampung Naga dengan rajin membuang abu ke buang bangunan. Di ruangan dapur kan bisa dibuka ya menggunakan bambu. Dibuang ke bawah, ditaruh di bawah bisa ditakar oleh ayam. Itu untuk menghilangkan bau kotoran ayam ya oleh ayam. Selain bisa menghilangkan bau kotoran ayam, itu kan fungsinya dibangkat dalam jangka 3 bulan, 6 bulan fungsi untuk pupuk. Ya bisa juga. Terus selanjutnya di sini masih dijual ya. Batas kampung Naga ini ada batas alam, ada batas buatan. Sebelah timur ini kamar mandinya batas kampung dibatasi pagar Sungai Cibulan. Batas alamnya ada hutan larangan. Ke barat bukit kecil, batas alamnya ada hutan ramah. Selatan dan utara sama. Batas kampung itu paling kecil. Batas alamnya ada satu kecil. Batas alamnya ada dua. Jadi kalau di sini kampung Naga, di sini kan dibatasi alam tertentu ya. Terus di sini ada batas buatan yang disebut namanya itu pagar bambu seperti ini kelihatan. Di kampung ini semuanya dikelilingi pagar bambu yang maka di sini ada pagar buatan. Dan di luar pagar bambu diposisikan kamar mandi atau jamban. Soalnya di sini dari 112 bangunan, terkecuali masjid ada tempat duduk. Setiap bangunan di sini nggak ada kamar mandi. Soalnya kalau dia ada di sini masih ada peribahasa, rumah bukanlah kamar mandi. Kamar mandi bukan rumah. Rumah ada rumah kabarnya kamar mandi. Jadi kamar mandi itu diposisikan di luar area perkampungan rumah. Sekelilingnya ada yang disebut jamban. Di sini ya ada bangunan kecil. Jadi di sini air ngalir terus. Air yang udah dipakai nggak dipakai lagi. Nanti waktu itu buat sini. Cuman tadinya air ini dari mata air terus masuk ke situ. Alhamdulillah itu sudah materi. Ya contoh sepengetahuan saya kelahiran di sini, saya tinggal di sini, di adat itu secara fisik belum pernah terjadi ada yang berantem apalagi masuk. Jadi sini saling menjaga, saling memperhatikan. Contoh ini ya. Dulu ya sudah itu kalau misalnya dari mulai zuhur asar itu cuma duduk aja, tapi kalau maghrib subuh bisa menggunakan kentungan gitu. Terus fungsi ini juga dikala misalnya pas bulan suci Ramadan untuk membangunkan warga selain ronda itu supaya nggak keliling juga ini nyampe mukul beduk dan kentungan nggak dulang. Jadi di sini nyampe ke atas juga Pak kedengaran. Jadi jam 2 dini hari masyarakat atau ronda udah mukul beduk. Mukulnya berapa kali? Kalau misalnya itu ngedul lagi itu diiringi ya kita misalnya tahu di tapi di sini ada tanda-tanda tertentu gitu kan. Kalau misalnya mukul misalnya pas zuhur gitu kan beda pemukulan dan asar sama. Tapi kalau maghrib bedanya ada pemukulan. Terus misalnya kalau kentungan di sini kan ada ronda, ada 14 orang ronda. Tugas ronda itu pokok pertama di sini bukan ada maling, kalau maling sama sekali gak ada, barang-barang juga disimpan di atas gitu, di luar gitu kan. Ronda itu kumpul di balai kampung. Jadi dalam jam dari mulai jam 9 kali mukul nyampe subuh gitu kan. Di sini bisa ronda, tugas ronda itu kalau ada yang sakit tengah malam atau ada yang mau lahiran tengah malam, tugas ronda membawa ke bidan ke atas.
Tahu bedok. Terus memakai apa? Pantangan untuk memakai paku ya? Kalau di sini sebetulnya Kampung Naga bangunan sekarang udah menggunakan paku. Tapi kalau dulu sebelum kebakaran, Kampung Naga sempat kan dibakar zaman penjajah Pak. Tahun 56 dibakar. Jadi yang ada di Kampung Naga, di dokumen yang ada di Kampung Naga, berikut dokumen benda-benda yang ada di Kampung Naga itu terbakar semua. Ya istilahnya paremen obor atau kilang jejak. Kapan didirikan Kampung Naga, hari dan tanggal tidak terlihat. Cuman kalau kemudian itu dulu katanya pas Islam dulu beritanya salah, kalau kita pakai masjid, jadi katanya warga Kampung Naga sarana ibadahnya pun bereskan atas seperti itu. Ya mungkin dari situ terlihat, walaupun udah ada kerusakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai batu sampai sekarang ini dikeramatkan. Dari situ terlihat kapan didirikan Kampung Naga, mungkin pas Islam itu Kampung Naga tidak ada. Cuma tidak terlihat hari dan tanggal. Kalau sekarang kan sudah ada. Ini bangunan masjid tahun 60. Untuk atap, Pak. Itu kok atapnya pakai itu apa nggak boleh pakai genteng ini? Jadi kalau misalnya di sini, jadi talari adat di sini kan masih dijalankan. Seperti di sini ada paribasa saur elingkeun zaman kaulaan. Jadi saur dari mana nenek moyang, di seperti bangunan pun di sini tetap dielingkan. Ini atap menggunakan dari alam, itu dari injuk, dilapis dengan daun kaktus, kekuatan kuat 15 sampai 40 tahun nggak bocor. Bahkan kalau bangunan seperti ini terbalik Pak, di kala siang kita masuk ke dalam bangunan seperti ini itu kan tidak menggunakan AC tapi menggunakan AG mungkin yang dilebuk, dinginnya terasa banget gitu Pak. Tapi kalau malam bisa hangat, soalnya nyimpen suhu panasnya diinjuk, udah sorekan ke bawah. Apalagi di sini bentuk bangunan panggung atau panis 20 yang atas. Terus kalau misalnya di sini menggunakan injuk di sini, dikala misalnya asap bisa kelihatan ya, yang masak asapnya bisa keluar tembus. Tapi dikala hujan airnya tembus. Airnya turun sampai ke? Ya turun ke bawah. Tapi nggak tembus remes ke bawah. Ke ruangan enggak? Ke ruangan enggak. Soalnya di sini 2 lapis menggunakan daun tepus juga. Dan di sini bangunan seperti ini pernah ya, kalau di sini bangunan bisa disebut filosofi sebutir bangunan kita, bangunan tahan gempa. Dulu Tasikmalaya mungkin pernah dengar ada gempa 7,3 skala Richter. Alhamdulillah di Kampung Naga tidak ada salah satu pun bangun roboh. Kalau di atas ada 4 bangun roboh, kalau atas ini 3 lontas, tengahnya bangun roboh. Pasang gempa ini. Tapi kalau Kampung Naga digoyangi sekarang apa bangunan tur tidak mungkin roboh. Soalnya di sini konsep pola hidup kan dari segi bangunan bersama alam. Soalnya orang tua dulu, kenapa bangunan di sini nggak menggunakan genteng atau nggak menggunakan tembok? Soalnya kalau misalnya kata orang tua simple, kalau kita menggunakan bangunan tembok atau atas menggunakan genteng, dikala misalnya kita istilahnya kalau sifat manusia kan tidak tentu gitu kan. Kadang sekarang betah bisa menduduki rumah, tapi kadang akhir paling kan tidak betah. Jadi pengen mengembalikan ke alam semesta gitu kan, pengen kembali lagi seutuhnya kan susah. Tapi kalau bangunan seperti ini, ya misalnya roboh juga busuk, bisa busuk juga. Tapi kalau menggunakan tembok, mungkin pengen kembalikan alam semesta seutuhnya itu kan susah. Untuk masalah pasapa untuk bertahan hidup di sini ada pasapa. Kalau di adat itu ada paribasa seperti ini. Pikeun tatali kumaula agama dari gama ada 3. Yang ke-1 panyaur gancang temuanan, kedua parentah gancang lakonan, yang ketiga anut dari gama itu pemerintah cepat temui. Kalau ada perintah cepat laksanakan. Kalau ada pemundut itu ada permintaan cepat penuhi. Kalau tidak ada uduran agama dan dari gama itu tidak bertentangan dengan aturan tersendiri. Seperti contoh untuk masyarakat Kampung Naga untuk masalah PBB bayar sama. KTP mempunyai, terus melainkan hak pilih penyoblosan pilpres pilgub warga Kampung Naga sama ngikut, cuman gak ikut-ikutan, ikut hari hanya penyoblosan cuman ngikut kampanye segala macam, itu gabung warga di luar, jadi TPS-nya di luar juga seperti itu. Jadi segala sesuatu yang ada di Kampung Naga itu falsafah dipegang, masih dipegang. Di sini bukan mayoritas semuanya muslim Pak, cuman di sini bisa disebut Islamnya Islam keturunan, soal sifat religi sakral masih melaksanakan acara adat. Itu juga yang disebut hajat sasih, hajat bulanan, dan itu juga berkaitan dengan hari besar Islam seperti contoh Maulid Nabi, Muharram, Idul Adha, Isra Mi'raj, Syaban, Nisfu Saban menyambut bulan suci Ramadan, terus hari raya Idul Fitri warga Kampung Naga melaksanakan acara Menyesuaikan ya soal batas. Malahan kalau misalnya di sini di Kampung Naga dikala ada kesenian rabat seperti rebana Pak, rebana. Dikala misalnya takbiran Idul Fitri, takbiran Idul Adha diiringi sholat Nabi, kita dulu menggunakan terbang gembrung ya. Terus kalau lebaran silaturahim sama di sini, terus warga dari luar juga pada sini. Jadi mohon maaf Pak, mungkin perwakilan di bintang ibu tamu. Nah, listrik isi menolak. Wawasan global silakan juga, cuman ingat lampah harus lokal. Jadi kalau di adat itu pokok pertama masih mempertahankan gaya hidup, bukan hidup gaya. Bukan nggak boleh hidup gaya, cuman gaya hidup jangan sampai ditinggalkan. Istilah cek orang Sunda mah ulah pohok karena purwadakti. Terus Pak penerangan karo malam pakai apa? Menggunakan patrol. Ini kan kelihatan ya banyak kebutuhan bahan bakar. Terus ada
perkebunan. Memang di sini tetap ada amat dari zaman nenek moyang, khusus untuk warga kampung Naga untuk warga di luar. Daripada yang bisa di sana, lebih baik dari rumah. Kita kalau mau ke bawah, silakan ke bawah. Kalau udah tumbuh ada juga, alam jadi dia itu bukan jalan. Fungsi supaya gampang berkomunikasi atau saling memperhatikan. Di kala masak dan nggak masak, sakit rasanya terlihat. Di sini saling. Tanah ujungnya menggunakan bambu. Terakhir 2009. Inovasi pakai batu kayu. Ayo silakan. Itu beli kenang-kenangan mangga. Sambil son.